Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari Kabupaten Bima, tepatnya di Soromandi. Untuk lebih jelasnya, saya tidak bisa menjelaskan karena privat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multikulturalisme dan Pancasila. Nah, kira-kira teman-teman pernah dengar nggak sih ya apa itu multikulturalisme? Belum pada dengar? Belum pada tahu apa itu multikulturalisme? Sayang sekali. Yuk kita sama-sama belajar. Ana juga baru belajar nih. Nah, ternyata teman-teman, multikulturalisme itu adalah suatu sistem di mana kita harus memahami, mengakui, menerima suatu keragaman budaya, etnis, agama, serta sistem nilai masyarakat. Jadi teman-teman, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai apa itu multikulturalisme. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga apa saja konsep utama daripada multikulturalisme. Nah, ternyata konsep utama daripada multikulturalisme itu sendiri meliputi pengakuan dan penghargaan, kesetaraan dan keberagaman, toleransi dan kerukunan, dialog dan kerjasama. Nah, dari ini semua, dari konsep-konsep ini, nah kita juga harus paham tujuan daripada konsep ini itu apa. Nah, ternyata tujuannya itu yaitu sebagai membangun kerjasama untuk menghindari konflik dan membangun keharmonisan sosial, sehingga ini tuh bukan sekadar hidup berdampingan gitu. Jadi kita itu saling berinteraksi secara setara. Itulah tujuan adanya multikulturalisme serta konsep-konsep yang saya terapkan tadi, teman-teman. Teman-teman, kata orang kalau Indonesia itu adalah masyarakat yang multikulturalisme. Kira-kira benar nggak sih ya? Betul sekali, Indonesia itu merupakan negara yang masyarakatnya multikulturalisme. Kenapa demikian? Karena di Indonesia itu menganut 6 agama yang berbeda dengan negara lainnya, di mana agama itu berupa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Dari keenam agama tersebut, kita dapat melihat bahwasannya Indonesia ini sangat relevan akan multikulturalisme. Kenapa demikian? Karena Indonesia kaya akan keberagaman etnis, bahasa, dan agama, serta tradisinya juga, teman-teman. Jadi teman-teman, dengan penerapan multikulturalisme, kita dapat menjadikan ini sebagai suatu yang dapat menjaga keutuhan bangsa dan menghindari konflik di tengah otonomi daerah di modernisasi. Nah, sekarang teman-teman, apa sih kaitannya multikulturalisme dan Pancasila? Dan ternyata setelah saya belajar mengenai ini, rupanya multikulturalisme dan Pancasila ini sangat-sangat berkaitan erat. Kenapa demikian? Karena Pancasila adalah fondasi ideologis yang menaungi keberagaman, terutama keberagaman di Indonesia, teman-teman. Dengan keterkaitan antara multikulturalisme dan Pancasila, ini dapat menjadikan suatu ideologi pemersatu yang mengakui, menghargai, dan mengelola perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Sehingga terciptanya persatuan dalam keberagaman, sebagaimana dalam lambang negara kita, yaitu Garuda, yang dituliskan di bawahnya mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yang berartikan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Adapun keterkaitan inti antara
multikulturalisme dan Pancasila, yaitu yang pertama Pancasila sebagai landasan. Nah teman-teman, para pendiri bangsa Indonesia merumuskan Pancasila itu sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan ini dapat menjadikan dasar negara untuk merangkul semua golongan yang berbeda, teman-teman. Yang kedua, multikulturalisme sebagai wujud. Nah, kira-kira apa sih yang menjadikan Indonesia ini merupakan multikulturalisme? Wujud aslinya itu apa sih? Nah, dengan adanya agama, ras, suku, terus budaya itu sudah menjadi wujud adanya multikulturalisme di Indonesia. Yang ketiga, toleransi dan persatuan. Jadi teman-teman, dengan adanya nilai-nilai Pancasila itu dapat menjadikannya sebagai suatu persatuan sebagaimana dalam sila ketiga dan keadilan sosial sebagaimana dalam sila kelima. Nah, jadi dengan adanya nilai Pancasila tersebut dapat mendorong terciptanya sikap toleransi, tenggang rasa, dan penghargaan terhadap perbedaan yang merupakan inti dari multikulturalisme sehingga dapat mencegah perpecahan. Kira-kira apa sih peran pendidikan Pancasila? Nah, ternyata teman-teman, peran pendidikan Pancasila ini sangat penting dalam membangun kesadaran generasi muda tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, terus memastikan semangat multikulturalisme terinternalisasi dalam mencegah diskriminasi. Adapun faktor penyebab terciptanya masyarakat yang multikulturalisme. Yang pertama, letak geografis, yang kedua, kondisi iklim, yang ketiga, pengaruh budaya asing, yang keempat, keanekaragaman suku bangsa, terus yang kelima adalah keanekaragaman agama. Sekarang kita sudah mempelajari mengenai multikulturalisme dan ternyata seru juga ya membahas mengenai ini. Mengingat waktunya sudah selesai, yuk kita akhiri bersama. Dengan saya Nur Komariah mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau bekerja sama untuk menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.